Memang kue kering yang satu ini nggak boleh di skip ya untuk menu kue kering lebaran. Kue kering sejuta umat yang siapa aja pasti suka. Kali ini aku mau bagiin resepnya nastar lembut, lumer, kinclong, anti retak, enak, dan layak jual tentunya. Dan aku mau bagiin juga resep selai nanas praktis tanpa dimasak berjam-jam ya. Yuk langsung aja kita buat. Yang pertama kita masukkan dulu 200 gram margarin. Ini aku pakai Royal Palmia butter margarin. Selanjutnya tambahkan 50 gram gula halus. Untuk gula halus memang rawan banget menggumpal ya teman-teman. Ini sebaiknya kita ayak agar terurai gumpalannya seperti ini. Selanjutnya aku tambahkan 2 butir kuning telur. Ini mau kita campurkan ya. Nah, di sini untuk mencampurkannya aku pakai hand mixer Mito MX200 dari mito.id. Hand mixer kesayangan aku karena ini mesinnya bandel banget. Dengan 5 speed, ada fungsi turbonya, terbuat dari bahan stainless steel dan low watt tentunya. Ini kita mix dengan kecepatan rendah aja, sebentar aja ya teman-teman. Jangan sampai margarinnya mengembang. Ini kita bantu pakai mixer cukup untuk melembutkan margarinnya aja. Selanjutnya masukkan 25 gram susu bubuk dan 25 gram tepung maizena. Kemudian mau aku ayak 300 gram tepung terigu. Sebaiknya di sini kita pakai terigu protein rendah ya. Di sini aku pakai kunci biru. Lalu kemudian ini kita aduk menggunakan spatula hingga tepungnya benar-benar tercampur rata. Nah, kalau dirasa adonannya udah benar-benar berat, boleh kita sambung mencampurkannya dengan tangan ya. Dan ini nggak kita uleni lama ya teman-teman, cukup sampai tercampur saja dan tekstur adonannya sudah tidak terlalu lengket di tangan ya, seperti ini. Untuk tekstur adonannya sendiri ini lembut ya teman-teman, jadi adonannya nggak keras. Nah, selanjutnya ini mau kita bulatkan atau kita bentuk ya. Boleh ditimbang ataupun agar lebih cepat bisa pakai sendok takar atau sendok ukur seperti ini. Nah, untuk adonannya ini mau kita ambil kurang lebih sekitar 5 gram ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau teman-teman mau taruh di kulkas dulu boleh banget. Ini juga udah aku taruh di kulkas ya, sebentar aja. Ini adonannya jadi lebih kokoh ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ambil adonannya satu persatu. Ini mau kita beri isian dengan selai nanas. Sebelumnya mau aku bulatkan, kemudian aku pipihkan ya teman-teman. Nah, untuk selai nanasnya di sini beratnya kurang lebih 2,5 gram. Kemudian ini tinggal kita tutup dan kita bulatkan ya. Kita bulatkan pelan-pelan aja sampai semua bagian itu halus, mulus, nggak ada bagian yang seperti retak ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan dulu proses ini sampai selesai ya. Dan ini semuanya udah kita bulatkan dan kita beri isian ya teman-teman. Selanjutnya mau kita panggang. Sebelumnya aku udah panaskan oven di suhu 130 derajat celcius selama 10 menit. Kemudian kita masukkan adonan nastarnya. Ini kita panggang selama 25-30 menit di suhu 130 derajat celcius menggunakan api atas bawah ya. Nah, di sini aku panggang pakai oven MO777 heat dari mito.id. Ini kapasitas 22 liter. Terdapat 4 elemen pemanas berbahan dari stainless steel. Desainnya cantik dan estetik banget dengan handle dan knob bermotif kayu. Dan ini udah 25 menit ya teman-teman. Ini kita keluarkan dulu dari oven dan selanjutnya ini kita biarkan dingin dulu ya. Nah, sambil nunggu kita bikin olesan dulu pakai 2 butir kuning telur. Tambahkan 1 sendok teh minyak goreng, 1 sendok teh kental manis, dan 2 tetes pewarna kuning ya. Kemudian ini kita aduk rata dulu. Dan setelah nastarnya benar-benar dingin atau suhu ruang, ini tinggal kita oleskan ya teman-teman. Ini olesan yang pertama. Jadi sesuai selera, mau dioles full sampai ke bawah atau cukup setengahnya aja. Dan setelah semuanya dioles, untuk olesan pertama ini kita biarkan hingga kering dulu ya. Setelah benar-benar kering, kita lanjut dengan olesan yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk lapisan olesannya sesuai selera aja, bisa 2-3 kali ya. Dan ini kita tunggu kering lagi ya. Dan setelah kering kita lanjut panggang. Ini aku taruh di tray paling bawah ya teman-teman. Ini aku panggang di suhu 100 derajat celcius, api bawah saja selama 10-15 menit ya. Sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini udah 10 menit ya teman-teman. Ini nastarnya udah matang sempurna. Hasilnya juga cantik banget, kinclong. Nah, setelah dingin ini boleh langsung ditata di toples atau biar makin cantik kita pakai paper cup yang kecil seperti ini. Kemudian baru
kita tata di toples ya. Nah, ini cantik banget, hasilnya banyak ya teman-teman. Nastar kita versi ekonomis, bisa untuk dijual karena kita pakai bahan yang sederhana aja, tapi hasilnya nggak kalah ya. Ini tuh enak, lumer, kinclong, dan anti retak. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya tuh, aku pencetnya pelan banget, tapi ini tuh lembut, lumer. Udah kebayang ya gimana nastarnya bakal lumer di mulut. Nah, semoga teman-teman suka resepnya, semoga bermanfaat, dan terima kasih.